Salah satu materi yang paling ditakuti di TPS UTBK 2023, bahkan di UTBK tahun lalu, yaitu materi tentang kecukupan data. Langsung aja kita sambut materi yang paling ditakuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Privat Alfaiz. Nah, spesial banget kita akan membahas soal-soal yang paling ditakuti, materi paling bikin gondrong, bikin kribo. Langsung aja tentang kecukupan data. Spesial di video ini kalian bakal paham ya, pokoknya sesuai dengan judulnya. Teman-teman bakal paham materi ini karena aku bakal memberikan tips-tips ahoy. Langsung aja teman-teman. Nah, ini dia tips-tips ahoy. Jadi untuk mengerjakan materi ini ada rumus kerennya. Biasanya aku kasih di kelas online, ini spesial ya, mendekati tes. Aku berikan tipsnya teman-teman ya. Semangat buat kalian biar nggak takut lagi akan UTBK ya. Oke, tulislah semua data yang diketahui dan yang ditanya. Itu yang pertama. Semua data nanti di soalnya kalian tulis, yang ditanya juga ditulis. Langkah kedua, teman-teman jawablah pertanyaan dari soal tadi ya, menggunakan data yang diketahui. Jika data yang diketahui tadi nggak cukup untuk menjawab pertanyaan kalian, maka teman-teman bisa gunakan yang pertama, pernyataan 1. Ketika pernyataan 1 nggak cukup, maka gunakan pernyataan 2. Dan yang ketiga, yang paling penting, ketika 1 dan 2 nggak cukup, maka teman-teman gunakan pernyataan 1 dan 2 secara bersama-sama. Nah, yang ketiga ini yang penting ya, hafalkan jawaban. Loh, Kak, kok dihafalkan, Kak? Nah, ngafalin di sini dengan cara kita sering latihan. Kalau kita sering latihan, maka teman-teman lama-lama akan hafal. Ketika orang hafal, maka itu akan lebih mudah dalam mengerjakan. Contoh, 2 kali 5. Ya, kalau kita ngitung manual kan 5 tambah 5 sebanyak 2 kali. Padahal kalau kita hafal 2 kali 5 sama dengan 10. 12 kali 12. Kalau manual 12 tambah 12 tambah 12 sampai 1000. Padahal 12 kali 12 sama dengan 144 ya kan? Sama dengan option dari kecukupan data yang selalu sama. Ketika misalkan 1 teman-teman kerjakan cukup, 2-nya enggak cukup, maka pasti jawabannya ya, pasti jawaban ini adalah yang A. Ketika kalian ngerjain lagi, oh 1-nya nggak cukup, 2-nya yang cukup, maka jawabannya pasti yang B. Ya, Kak, 1 kok nggak cukup, 2 kok nggak cukup. Ingat, ketika ada kasus seperti ini, maka teman-teman nggak boleh langsung jawab C. Coba dulu digabungin 1 dan 2. Ketika bersama-sama cukup, maka dia C. Ketika 1 dan 2 misalkan udah bersama-sama tetapi dia nggak cukup, maka teman-teman baru jawab E, ini tadi C. Nah, terakhir, kalau 1 sendiri cukup, 2 sendiri cukup, maka ini nggak perlu bersama-sama. Nih yang paling sering salah nih. Kalau 1 sendiri cukup, 2 sendiri cukup, nggak perlu digabung ya, nggak usah digabung karena ini ada jawabannya, yaitu yang D. Nah, ini triknya. Kita akan coba aplikasikan ke soal teman-teman ya. Terus yang keempat, ini yang paling penting. Ketika jawaban kalian sudah cukup, maka tidak perlu melanjutkan ke jawaban kalian. Jadi gini, misal kalian diketahui X tambah Y tambah Z sama dengan 10 ya kan. Ditanya X-nya misal. Pernyataan 1 bilang X sama dengan 5. Ketika kalian masukin, oh Kak, 5 ditambah Y tambah Z sama, Oke, yang ditanya kita ganti deh. Misalkan di sini Y-nya. Oke. Y sama dengan berapa? Nah, X-nya 5 tuh. Berarti kita masukin. Oh, 5 ditambah Y ditambah Z sama dengan 10. Kan kalian sedang mencari Y-nya. Maka ketika kalian nyari Y-nya, nggak ada nilai Z-nya. Maka ini nggak cukup. Nggak perlu kalian rapihkan. Misalkan Y sama dengan 10 kurang Z kurang 5. Nggak usah. Ini terlalu kelamaan. Begitu pula ketika misalkan ada pernyataan kedua, teman-teman dapatnya misalkan X ditambah Z sama dengan 5, masukin sini. Oke, misalkan 6 deh karena X-nya tadi 5 ya. Masukin coba. Berarti gini,
X tambah Y tambah Z sama dengan 10, di mana X tambah Z sendiri 6, berarti kan 6 ditambah Y sama dengan 10. Artinya ini kata kunci, kalau di bagian sini kalian sudah melihat bahwa Y itu bisa dicari, maka nggak perlu dilanjutin. Kak, jadi aku nggak usah gini Kak, Y sama dengan 10 kurang 6 sama dengan 4. Nggak usah, ini kelamaan. Artinya kalian lihat, Y yang ditanya ada angka, pasti dia bisa dicari. Maka jawabannya pasti 2-nya yang cukup, walaupun 1-nya enggak. Jawabannya apa yang udah hafal? Coba semuanya komen dulu di kolom komentar. Jiro Lupat, yap, 1 nggak cukup, 2 cukup. Jawabannya adalah yang B. Sekarang kita akan coba latihan dari soal nomor 1. Nah, di soal pertama teman-teman, untuk option semua sama. Oke, ini soalnya. Silakan kira-kira teman-teman mau jawab dulu boleh. Aku rapin persamaan kalian ya. Ini jadinya persamaannya A plus B dikali A dikurang B ditambah C sama dengan 10. Ditanya nilai C-nya berapa. Oke, kalau kita cek. Yang pertama, coba dicek dulu. Oh Kak, berarti kata kakak tadi cek dulu pernyataan 1. Berarti ininya 5 Kak. Aku cek ya, 5 dikali A dikurang B ditambah C sama dengan 10. Nggak bisa Kak, karena A dikurang B kita nggak tahu nilainya. Maka pernyataan 1 nggak cukup. Lagi, pernyataan kedua. A tambah B dikali A kurang B ditambah C sama dengan 10. Masukin aja Kak. A kurang B ini 1. Masukin. Berarti sini A tambah B kali 1 tambah C sama dengan 10. Oh, ternyata untuk mencari nilai C, kalian membutuhkan A tambah B. Maka ini juga nggak cukup. Nah, ini yang terpenting. 1 nggak cukup, 2 nggak cukup. Tipsnya, ini tips ya. Tipsnya teman-teman jangan jawab E. Karena E itu nanti dulu. E itu dijawab ketika teman-teman sudah menggabungkan 1 dan 2. Jadi digabung gini, ya kan? Dimana A tambah B sama dengan 5, A kurang B sama dengan 1. Kita gabung, berarti A tambah B kali A kurang B tambah C sama dengan 10. Langsung aja ya, masukin. A tambah B, ini 5, ini 1, tambah C sama dengan 10. 5 tambah C sama dengan 10. Nggak perlulah teman-teman lanjutin. Oh, C itu sama dengan 10 dikurang 5. Itu bener sih, tapi kelamaan. Ingat tips dari Alfaiz ya teman-teman ya. Ketika sudah cukup, maka nggak perlu kalian lanjutin. Oke, paham semuanya? 1 dan 2 bersama-sama cukup. Maka semua yel-yel bersama-sama. Yuk, jawabannya yang C. Yel-yel dulu. Karena C itu cinta. Yuk semangat, tipsnya semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa ya dukung Alfaiz dengan cara klik tombol subscribe-nya. Yuk yang belum subscribe berlangganan Alfaiz biar nanti konten ini makin bermanfaat. Priot Alfaiz makin membuat konten-konten yang bermanfaat yang membantu teman-teman pejuang UTBK 2023. Jangan lupa like-nya juga ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, nomor 2 kita akan coba tingkatin soalnya. Kira-kira menurut teman-teman nih, X, Y, Z merupakan bilangan real yang mempunyai persamaan X tambah 2Y tambah Z sama dengan 8. Kira-kira nilai X-nya berapa? Boleh komen. Oh Kak, aku pisah dulu ini Kak persamaannya Kak. Jadinya ini Kak, X ditambah Y tambah Z sama dengan 8 Kak. Oke, monggo komen. Yuk, komennya di kolom chat boleh, di kolom komentar boleh. Tinggalkan pesannya teman-teman biar aku tahu. Kak, doain aku Kak, semoga bisa masuk PTN. Atau misalkan teman-teman mau komen, mau request soal, boleh di kolom komentar. Tinggalkan jejak kalian. Nanti kalau lulus balik lagi ke sini, komen lagi. Oke, udah komen ya. Lanjut ya teman-teman ya. Gas. Oke, berarti ini 3. Tes 3 tambah Y tambah Z sama dengan 8. Wow, ternyata yang ditanya X-nya maka nggak bisa guys ya. X-nya malah hilang di sini. Mana ini tinggal Y sama Z, nggak bisa buat nyari X-nya, nggak cukup. Wah, ternyata gampang. Kita nggak perlu ngitung capek-capek, nggak perlu lanjutin semua. Ini langsung ketemu nih. Apalagi pernyataan kedua. Ini kalau kita bagi 2, ternyata persamaannya aslinya adalah X ditambah Y sama dengan 3. Coba kalian perhatikan. Apa yang terjadi dengan pernyataan 1 dan pernyataan 2? Boleh? Adik-adik yang rambutnya hitam itu, yang lagi senyum. Yo kamu, bener kamu. Oh ya. Ya Dek, monggo Dek yang senyum-senyum dari tadi ngeliatin. Itu kamu bener.
Apa jawabannya? 1 dan 2 ternyata sama. Pernyataan 1 X tambah Y sama dengan 3. Pernyataan 2 X tambah Y sama dengan 3. 1 digunakan untuk menjawab, dia nggak cukup. Yo 2 jelas nggak cukup juga. Kak, saatnya menggabungkan Kak. 1 dan 2 Kak. Loh, 1 tuh X tambah Y sama dengan 3. 2 itu X tambah Y sama dengan 3 juga. Kalau kita eliminasi jendol-jendol, nggak ngaruh. Kita tambah juga nggak ngaruh. Nggak cukup untuk menjawab apakah ya ini kita bisa mencari nilai X-nya dari pernyataan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 aja. Ternyata pernyataan 1 nggak cukup, pernyataan 2 nggak cukup, 1 dan 2 juga nggak cukup. Maka jawabannya baru teman-teman komen yang Ciro lupa, yang D. Yang D salah, yang E ya, kegocek ya. Oke teman-teman, pokoknya semangat ya. Belajar di channel Alfaiz ya, walaupun soalnya keribu, gondrong, ini bakal lebih hot lagi. Setelah ini ada banyak soalnya, kalian yang semangat. Udah dikasih tipsnya, nanti harusnya teman-teman makin bisa untuk menjawab soal-soal di tahun 2023 ini. Semoga semuanya lulus di PTN impian kalian ya, amin. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya untuk mendukung Alfaiz. Konten-konten lain ada di Instagram privat Alfaiz ya, monggo dicek ya, atau Instagram pribadi aku yaitu Febri dan Faiz. Lengkap konten-konten reels, feed, dan semuanya. Nanti teman-teman bisa juga gabung di grup Telegram. DM aja ya. Semangat! Lanjut. Nah, nomor 3 ini nih. Jika 3A ditambah 2B sama dengan 21, berapa nilai B-nya? Oke, komen. Wah, Kak, aku mulai bisa, Kak, tipsnya, Kak. Tipsnya aku cek dulu pernyataan 1, Kak. Oke, tes. Berarti di sini kita punya 3A tambah 2B sama dengan 21. Kak, ternyata Kak 3A itu 5B. Berarti 5B tambah 2B sama dengan 21. 7B sama dengan 21. Nggak perlu dilanjut. Sekali lagi, nggak perlu dilanjut. Kenapa Kak? Ya kan kalian bisa toh. Ya B itu pasti 21 dibagi 7. Ya ini kalau kalian hitung ya ketemu 3 sih memang. Cuman sebenarnya kalian sampai sini aja sudah cukup. Itu triknya. Sekali lagi tipsnya yang baru join, cek di scroll di bagian sini, bawah sini, video yang merah-merah itu tarik yang paling ujung ya, teman-teman lihat tipsnya dulu. Ini tipsnya udah aku ajarin di awal. Ketika cukup maka nggak perlu lanjut. Maka ini 1 cukup. B merupakan bulat positif. Emang tahu B bulat positif di sini berapa? Bulat positif itu ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5 sampai gondrong, sampai kribo. Ternyata nggak cukup untuk menjawab apakah kalian bisa nyari nilai B-nya dari persamaan 3 ditambah 2B sama dengan 21, di mana B-nya adalah bilangan bulat positif. Oke, jelas 2 nggak cukup. Yuk, yang udah belajar dari awal yuk. Oke, jawabannya yang A. Jadi kalau di kelas online ya teman-teman bisa dapat materi ini tuh 1,5 jam sampai 2 jam. Lengkap, bahkan nanti ada video rekamannya, teman-teman bisa mengulang-ulang kalau ada yang ketinggalan. Sama ada coretan aku ya, semua materi aku share ke bentuk PDF. Teman-teman juga bisa download soal-soalnya plus juga latihan-latihan soal. Teman-teman yang ketinggalan kelas online karena kelas online kita sudah full ya, teman-teman bisa langsung berlangganan video rekaman. Lengkap banget. Batch 1 ada 18 video, batch 2 ada, batch 3 juga ada, dan semuanya materinya urutan. Jadi saling menyambung menjadi satu, lengkap di website privatalfaiz.id. Lanjut. Nomor 4, level ini kita naikkan lagi teman-teman. Paling sulit ya materi ini ya. Tapi kalau tahu triknya aman. Kak, sebenarnya sulit di bagian mana Kak? Yang menurut aku itu sulitnya di bagian waktu. Kalau teman-teman nggak terbiasa ini bakal lama banget ya. Jika Andrian dan Betty masing-masing melakukan pembelian pada toko tersebut, berapa nilai dari X-nya? Berarti X-nya itu adalah harga CD bekas, sedangkan CD baru itu Y. Nah, berarti persamaan pertama itu adalah X ditambah Y sama dengan 337.500. Logika aja teman-teman. Ketika kalian mencari nilai X-nya, Y-nya itu nggak ada. Ini kalau orangnya nggak tahu itu lama banget, 3 hari 3 malam sampai netes air mata. Padahal ini lo gampang banget. Oh, ini nggak tahu Kak nilai Y-nya, berarti kakak nggak bisa nyari nilai X-nya. Ini berarti nggak cukup Kak. Gitu, paham ya? Pakai tips Alfaiz jadi gampang banget. Besok kalau tes harusnya lebih maksimal. Ya, lagi di sini CD bekas tuh X, berarti 3X sama dengan 240.000. Nih, kalau udah master, tahu trik Alfaiz, apalagi udah ikut kelas online ya, lengkap banget. Video rekaman juga ada, lengkap banget ya. Ini pasti kalian nggak nyari 3X sama dengan 240.000. Berarti X-nya itu nanti bakal 240.000 dibagi 3.
Walaupun teman-teman bisa ngitung, aku tak hitung kak. Iki ketemu nih 250 bagi 3. Iki berarti 80.000 kak. Wah, aku ketemu kak. Padahal ini kelamaan. Ya, tipsnya adalah cuman cukup sampai cukup kak 3x sama dengan 250.000. Cukup untuk mencari x-nya. Maka 2-nya cukup. Langsung aja dicek optionnya. Jawabannya teman-teman sudah hafal. Yang B. Seru banget ya. Apalagi teman-teman yang penasaran, Kak, sebenarnya tryout yang paling sesuai kisi-kisi di mana kak? Langsung aja, nggak usah lama-lama. Privatalfaiz.id yang tahun lalu sempat viral ya. Bulan ini yang pakai tryout kita udah banyak banget, udah ada 3.700-an ya. Banyak banget teman-teman ya. Semoga TO kita bisa membantu kalian sukses karena kita membuatnya sesuai dengan kisi-kisi. Yang udah TO, coba komen TO terbaru. Ya, itu udah mirip sama kisi-kisi tes kan, dan nanti aku akan mempersiapkan satu TO lagi, itu TO keempat spesial, nanti aku bakal launchingin beberapa hari lagi, dan itu aku buat super mirip, keren banget, apalagi penalaran MTK-nya, wah, the best juga. Oke teman-teman, semangat buat kalian, lanjut ke slide berikutnya. Yo, nomor 5, ini juga soal hot banget guys ya, ini gampang banget kalau kita tahu triknya nih. Kalau orang ngerjain soal ini, mungkin ini sesuai dengan video nih. Nanti tonton video yang bagian nomor 5 ya. Guys, kalau orang ngerjain ini asli lama banget. Gini, 0,03 dari Z. Kan dia nyarinya gini, aduh, gocek nih. Nah, kan dia bakal nyari ini nilai dari Z-nya terus dikali 0,03. Salah. Kalian itu cukup nyari nilai Z-nya aja. Z-nya tahu, otomatis cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Berarti kata kunci ada di Z. Paham ya? Kita nggak perlu nyari 0,03 kali Z, cukup Z aja. Tipsnya ini, jangan lupa ya. Semangat yuk, semangatin aku juga. Like videonya, subscribe juga untuk mendukung Alfaiz. Kak, aku download kak, jadi nggak sempet like. Yang balik dulu lah ke YouTube-nya buat di like dulu atau di subscribe ya. Oke, sekarang berarti langsung gini aja teman-teman. Kita punya 0,0008 ya, adalah 0,02 dari Z. Artinya teman-teman kalian nggak usah lanjutin. Ini tuh bisa dicari dengan cara apa? Dengan cara 0,0008 dibagi 0,02 sama dengan Z. Nggak perlu cari nilainya, ini cukup untuk mencari nilai Z. Paham ya? Komen semuanya ya di kolom komentar, aku pengen lihat semuanya deh. Yang nonton siapa aja? Yang nonton banyak loh, masa yang komen dikit? Yuk komen dulu, yuk bilang semuanya paham kak? Nah, nomor 2 i. Oke, berarti ini 0,01 dari Z sama dengan 0,0004. Berarti Z-nya sama dengan 0,0004 dibagi 0,01. Itu cukup jawabannya yang D. Seru banget ya teman-teman. Pokoknya semangat ya. Semangat banget buat kalian. Jangan lupa TO Alfaiz-nya, video rekamannya juga, dan juga teman-teman bisa cek di TikTok Privat Alfaiz ya. Banyak konten-konten hebat di TikTok Privat Alfaiz. Semoga membantu. Lanjut. Oke, nomor 6 tentang bangun datar. Yuk, biar mantep yuk. Berarti ini kan kita nyari nilai dari apa? Y-nya. Berarti teman-teman nyari dari sini. Nah guys, 180 dikurang X, ini kan 180 dikurang Y, ini kan 180 dikurang Z. Artinya gini, 180 dikurang X ditambah 180 dikurang Y ditambah 180 dikurang Z sama dengan 180. Jumlah sudut dalam segitiga 1, 2, 3 sama dengan 180. Kalian komen ya di kolom komentar ya, pause videonya juga boleh. Kan ini bisa sama-sama aku kurang dengan 180. Berarti ini kita punya ini tambah ini, ya kan? Jadinya 360 kurang ini kita keluarin X tambah Y tambah Z sama dengan 0. Karena 180 dikurang ini pindah ke sini ya. Jadinya 0 ya, udah habis ya. Nah sekarang berarti kan aku punya 360 sama dengan X tambah Y tambah Z. Kalau kalian nyari nilai X-nya, ya kan? Nyari nilai Y-nya. Berarti teman-teman kan butuh nilai X sama Z-nya. Nah, di sini kalian cuma punya X doang. Logika aja, tak masukin di sini 130. Ya jelas nggak cukup dong. Nah, gitu. Paham ya? Jadi soal ini bakal sulit. Takut orang-orang karena waktunya nggak cukup. Tapi pakai trik Alfaiz jadi gampang banget. Apalagi ini. Ini kan X sama dengan 60 ditambah Z. Ya, kita masukin 60 tambah Z ke sini. Itu juga nggak cukup karena Z-nya jadi double. Kita nggak bisa mencari Y-nya karena Z-nya ada 2. Maka sekarang teman-teman gabungkan 1 dan 2.
Dimana X itu 130 sama dengan 60 tambah Z. Artinya Z-nya sama dengan 70. Z-nya 70, X-nya 130, berarti dapat 130 tambah Y tambah 70, 360. Nggak usah capek-capek kalian nyari Y-nya. Karena trik Alfaiz, ketika variabel tinggal satu itu cukup banget buat cari. Jawabannya 1 dan 2. Awali C, akhiri dengan C. Karena C itu cinta. Semangat semuanya. Lanjut. Nomor 7 tak buat mirip ya. Kalian cari nilai Y-nya ya. Dimana di sini kita punya X tambah Z sama dengan 195, X kurang Z sama dengan 45. Pakai cara yang tadi ya teman-teman ya. Aku pengen ya untuk nomor 7 kasih tahu caranya, tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih buat semuanya yang udah subscribe, udah like, udah share. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.